Ya, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV tentunya. Narasumber hari ini adalah seorang penyintas kanker paru-paru stadium 4. Berkat dukungan keluarga dan teman-teman dekatnya serta kekuatan ilahi yang ia rasakan karena imannya kepada Yesus Kristus yang ia percaya sebagai tabib ajaib, dokter di atas segala dokter. Dia akhirnya bisa melewati hari-hari terberat dalam hidupnya. Dan dia sembuh. Puji Tuhan. Setelah sembuh, narasumber kita ini tidak berpangku tangan. Dia dedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Ia menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya kemana-mana. Ya, bagaimana ia menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang mengalami sakit dan berbeban berat. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Stephanie Frelia Turangan Wirawan. Shalom Ibu Stephanie. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Semangat. Ya, terima kasih sudah berkenan datang di Diaspora TV. Ini datang dari Singapura langsung ya? Iya, betul. Saya dan suami saya sudah tinggal di Singapura itu hampir 20 tahun ya. Dan saya sudah permanen resident di Singapura. Oh, okay. Tapi kami masih Indonesia citizen. Dan baru datang dan kami daulat untuk datang ke Diaspora TV. Terima kasih sudah datang Bu. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami, bahkan hari ini dari pagi hingga siang ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Terlebih di studio kami telah hadir anakmu Ibu Fandi, ya Tuhan, yang Kau kirimkan bagi kami untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa, kami serahkan perbincangan kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi siapapun God lovers yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, God lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Ya, Stephanie Frelia Turangan Wirawan. Kalau lihat namanya itu, Turangan itu asal Manado? Iya, ayah Benarkah? saya orang Manado. Oh, dari Manado. Iya, cuman saya menikah dengan suami saya, makanya nama Wirawan itu sebetulnya nama suami saya. Ya, itu pasti nama Pak Edward Betul. Wirawan. Yang sayang hari ini nggak bisa datang ya Bu ya. Iya, dia harus kerja untuk membiayai saya dan anak-anak. Itu juga penting. Banget. Ya, Ibu adalah seorang penyintas kanker paru-paru. Ya, bagaimana kisahnya sampai Ibu divonis oleh dokter dan mengalami penyakit itu? Bisa cerita Bu? Waktu tanggal 14 Februari 2019, saya merasakan kesakitan luar biasa di tulang. Di tulang belakang saya tuh kayak saya mau melahirkan gitu loh. Sakitnya luar biasa, saya punya 3 anak, jadi mengingatkan saya sama sakit waktu saya mau melahirkan. Jadi tulang saya nggak bisa jalan, sampai saya bilang sama suami saya nggak kuat nih. Saya lebih baik ketemu dokter. Dan dokternya kayaknya harus dokter tulang. Karena saya ngerasain tulang-tulangnya tuh, aduh, nggak bisa saya describe, nggak bisa dijelasin. Sakitnya tuh luar biasa. Saya sampai 24 jam nggak tidur karena menanggung sakit. Lalu kemudian saya datang berobat ke Mount Elizabeth Orchard karena saya Google siapa dokter yang bisa menangani saya, karena saya nggak tahu dokter tulang gitu. Lalu kemudian saya berdoa kiranya dokter yang diberikan kepada saya
adalah dokter yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi keluar tuh namanya Dokter Setio Budi. Dia adalah orang Kediri yang praktek di Mount E Orchard ya. Di Singapura. Mount Elizabeth, ya di Singapura. Jadi Ya. disitulah kemudian saya datang dan dia suruh seperti biasa prosedurnya harus saya itu MRI spine, tulang belakang untuk lihat. Saya pikir tuh kayak saraf kejepit gitu. Tapi ternyata waktu itu dia minta lagi saya X-ray paru-paru. Di situ saya bertanya-tanya, kenapa X-ray paru-paru? Saya nggak pernah merokok. Saya tidak merokok, saya tidak minum alkohol, hidup saya aktif. Saya olahraganya itu 6 kali seminggu. Dari yang namanya trampolin tuh, lompat-lompat itu. Kemudian saya ada personal trainer juga ya. Setelah itu saya juga Zumba, saya suka banget Zumba. Itu juga 3 kali seminggu gitu. Iya. Jadi kalau mau dipakai pikiran ya, akal sehat, kok bisa paru-paru gitu. Jadi saya juga sendiri waktu itu berpikir, apa ya yang salah dari paru-paru saya? Saya nggak pernah rasa sesak napas, nggak pernah rasa batuk-batuk. Jadi saya bingung gitu. Lalu kemudian saya bawa hasilnya, saya nurutin apa yang dokternya bilang. Waktu dokternya ngelihat agak tercengang dan dia bilang ini masalahnya bukan dari tulang. Saya bertanya-tanya, dari mana dok? Dia bilang dari paru-paru. Ada apa dok di paru-paru saya? Sudah ada 7 cm tumor di paru-paru saya. Wow. Kalau bisa dibayangkan ya, itu tuh paru-paru kita tuh paling segini. Saya 7 cm, hampir 3/4 paru-paru saya sudah tumor. Jadi kemudian dia suruh saya cek PET scan, karena ini sudah tidak bisa langsung ditangani oleh dokter paru-paru. Saya harus tahu tumor ini tumor ganas atau tumor jinak. Itu kalau dilihat, orang tuh nggak akan percaya saya nggak batuk-batuk, saya nggak sesak napas, olahraga masih jalan terus. Tapi ternyata vonis dokter karena setelah lihat PET scan saya, tes darah saya waktu itu tes darah saya, kanker markernya semua merah dan merahnya tuh keterlaluan angkanya gitu. Misalnya normalnya 35, saya bisa sampai 300 gitu. Wow. Ya. Tentunya sebagai manusia itu ya bisa dilihat ya, itu yang di atas kan kelihatan banget tuh putih, itulah tumor saya. Dan saya itu cuman 1 tahun nggak medical check up. Dari kantor suami itu tiap tahun kita tuh dikasih jatah untuk medical check up supaya diketahui dengan cepat kalau misalnya ada apa-apa. Saya tuh waktu di tahun 2018 tuh sibuk gitu loh. Nah, jadi saya nunda terus akhirnya terlewatlah 1 tahun. Sehingga tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Jadi waktu terdeteksi itu saya dinyatakan kanker stadium 4 karena penyebarannya tuh udah di mana-mana, tulang tengkorak, terus udah di tulang belakang, udah di adrenal saya, udah di getah bening saya. Kalau mau mendengarkan penyebarannya kemana, itu mengerikan terus terang aja. Sampai dokter Tony pada saat itu yang membacakan hasil PET scan, dia tuh cuma bolak-balik. Bahwa gimana dia mau ngomong gitu sama saya gitu. Saya nggak pernah sama sekali menyangka saya punya tumor, even tumor aja saya nggak nyangka gitu. Dan sekarang kenyataannya adalah kanker udah stadium terakhir. Kalau pada saat itu saya tidak diobati langsung, hidup saya menurut dokter itu sekitar 3-6 bulan saja. Lewat. Karena kanker yang saya derita itu sangat langka. Hanya 3% dari seluruh dunia dan kebanyakan kena dengan orang wanita Asia. Di bawah 50 tahun dan orang ini aktif. Jadi makannya makan sehat, kemudian olahraganya kenceng juga gitu loh. Jadi kalau mau dibilang gimana gitu bisa kena kan. Tapi itulah kenyataan yang saya harus terima. Dan dinyatakan dibilang ke saya itu pada tanggal 14 Februari gitu.
pas hari kasih sayang, di mana saya harusnya dapat bunga, itu seperti kayak hukuman mati gitu ya. Divonis kalau kamu nggak kesini dan terlambat, kamu hidupnya itu cuma 3-6 bulan. Itu buat saya udah vonis hukuman mati ya gitu. Cuman pada saat itu juga saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya cuma berdoa, Tuhan, apapun rencanamu adalah indah. Jadi saya kemudian lebih dilihat ini kanker jenis apa. Ya. Karena kanker itu banyak sekali ininya ya, alirannya jenisnya, gitu loh maksudnya. Alirannya. Ya. Ada yang breast ya, ada yang payudara, kanker payudara, ada yang kanker usus, ada yang kanker pankreas, macem-macem gitu. Ada yang kanker hati, ada yang kanker darah. Saya kanker paru-paru. Paru-paru pun itu ada 2 jenis. Ada yang non small cell, ada yang small cell. Dari non small cell ada lagi akar-akar itu, maksudnya cabang-cabangnya, sorry bukan akarnya, cabangnya. Yeah. Saya yang jenisnya ALK+. Jadi kalau orang-orang berpenyakit kanker seperti ini, sudah tidak ada yang namanya cancer free. Dijaganya kanker itu tidak menyebar, lebih tepat adalah obat oral terapi. Jadi itu konsumsi obat yang kita terus-menerus dan targeted terapi. Jadi obat ini kayak mematahkan signal kanker untuk tidak menyebar. Tetapi juga bisa mengecilkan. Ya. Puji Tuhan, tentu dokter itu kan adalah tangan kepanjangan Tuhan. Dan saya sudah berdoa dokter yang tepat untuk menangani saya. Haleluya. Dan itu benar terjadi. Dokter saya itu antara kemo infus, karena dia takut kalau penyebarannya ke otak, saya harus cepat-cepat di kemo infus supaya enggak terlalu menyebar kemana-mana. Tetapi dokter itu bilang, tapi kalau belum menyebar ke otak, sebetulnya yang bagus treatmentnya itu adalah untuk oral targeted therapy. Jadi minum obat itu mematahkan signalnya kanker, seperti itulah. Ya. Dan saya gimana ya, 1 bulan harus menunggu hasil dari tes darah itu. Itulah makanya dia bilang, kalau kamu mau diobati sekarang, kamu pakai kemo infus. Tapi saya sudah beberapa tahun menangani kanker yang seperti saya, yang paling tepat adalah oral. Untuk itu saya harus menunggu 1 bulan. Untuk tes. Untuk mendapatkan hasil, karena darah itu dikirim ke Amerika. Dan perlu 1 bulan sampai hasilnya itu tiba. Bayangin dong dalam 1 bulan itu gimana tuh rasanya. Ya, kankernya bisa diobatin apa enggak? Ya. Kan nggak tahu, pertanyaan itu kan ada di sini semua. Bahkan sempat kita baca di buku yang Ibu tulis, sempat ingin mengakhiri hidup. Oh, kalau itu saya bilang adalah perkenanan Tuhan yang menyatakan gini, Fani, kalau kamu tidak ada Tuhan Yesus, maka kamu akan rasakan ini. Jadi sebetulnya pengobatan kanker saya ampuh. Harusnya kan saya bersuka cita dong. Yes. Orang tumor 7 cm itu hilang dalam waktu cuma 4 bulan. Wow. Kalau itu bukan penyertaan Tuhan, gak mungkin gitu. Tetapi kenyataan yang saya terima, saya bukannya bersuka cita, malah saya kayak jatuh di dalam satu kegelapan yang sangat mengerikan. Putus harapan? Bukan cuma putus harapan, wow, udah putus harapan, udah gak punya namanya, gak bisa terima kasih gitu loh. Saya seperti kayak zombie, kayak mayat hidup. Jadi kalau ketemu orang itu cuman gitu. Tetapi gak ada jiwa gitu loh. Gak ada jiwanya tuh kayak hilang gitu. Jadi saya ada 1 hari di rumah saya, di apartemen saya di Singapura. Itu merasakan Tuhan Yesus, Engkau pergi dariku. Itu saya sampai berlutut, sampai nangis-nangis, sampai tangan saya gini. Tuhan Yesus, kenapa Engkau tinggalkan saya gitu. Disitulah, detik itulah saya merasakan gelap.
Gelapnya itu gak bisa diceritakan ya. Gelapnya itu seperti saya masuk ke satu jurang, satu kayak misalnya sumur gitu. Saya masuk ke situ dan saya gak bisa tahu saya gimana keluarnya dari situ. Iya. Itu yang saya rasakan. Dan dari situ mulailah saya kerjanya cuma mau bunuh diri. Saya tinggalnya di lantai 27. Jadi untuk saya lompat tuh gampang banget. Itu jadi kira-kira di tahun 2019 tuh 6 bulan tuh di tahun 2019 saya kerjanya tuh cuman mendukakan citakan anak-anak saya dan suami saya. Bayangin ya, suami saya kerja, saya telepon 3 kali sehari saya cuma bilang, saya udah siap nih di balkoni saya mau lompat. Kamu take care anak-anak kita ya. Saya cuma pesannya kayak segitunya. gitu. Langsung suami saya dari office-nya dia pulang. Itu saya lakukan itu 3 kali sehari. Wow. Saya bilang begini, suami digituin dia harus jadi provider ya. Dia harus mencukupi istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian dia juga karena saya kena kanker dan saya begitu dalam satu kegelapan gitu. Jadi anak-anak saya sekarang mengandalkan papanya gitu karena mamanya gak bisa dipeluk, gak bisa bicara. Jadi setiap anak saya mau berkeluh kesah saya bilang pergi, gak usah ada di sini. Itu yang saya rasakan gelap. Saya seperti di dalam satu ruangan yang gak ada terang. Tapi saya bisa ngelihat apa yang anak-anak saya lakukan. Anak-anak saya mau meluk. Saya mau bilang saya mau peluk balik. Tapi karena ruangan itu menahan saya. Jadi itu yang saya rasakan. Gelap. Nyaris nggak ada sukacita lagi. Gak ada sukacita sama sekali. Bayangin ya. Kalau gak bersukacita misalnya 2 jam kita marah gitu sama anak atau sama istri sama suami. Terus lanjut sampai 24 jam. Ada sukacita gak? Jelas gak ada. Apalagi sama anak-anak dan pasangan kita gitu loh. Saya ibu yang sangat mencintai anak-anak saya dan suami saya. Dan saya harus rasakan, saya gak bisa memberikan itu lagi. Saya gak bisa memberikan pelukan saya. Saya gak bisa memberikan nasihat-nasihat untuk anak saya. Yang saya rasakan saya hanya di dalam gelap. Maka di otak saya timbul bahwa buat apa saya mendukakan anak-anak saya dan suami saya. Jadi keputusan saya akhiri aja hidup saya. Ya. Setiap saya melihat anak-anak saya itu terluka akibat saya, itu kerjanya saya bunuh diri. Mau lompat, pernah ada 1 kali cerita bahwa saya kan nyetir mobil. Itu kan kunci mobil tuh ada cadangannya ya. Suami saya udah wanti-wanti sama pembantu saya di situ. Kamu jangan kasih ibu kunci mobil. Tapi kan saya ada cadangan kan. Jadi waktu dia lagi sibuk kerja gitu, saya mulai ke bawah. Turun ke parkiran, mau bawa mobil itu, mau masukin ke danau buatannya Singapura. Bayangin gak? Mau bunuh diri? Mau bunuh diri, saya mau nenggelemin mobilnya itu loh. Terus anak saya yang pertama ngelihat mamanya pergi gitu. Jadi dia langsung lari ke bawah. Terus dia masuk ke mobil saya, dia bilang, "Mama mau ngapain?" Udahlah gak usah tahan mama. Udah biar papa tuh gak usah pikir-pikirin lagi biaya-biaya treatmentnya mama. Udah biar kalian juga hidup. Papa kalau mau punya istri baru silakan asal sayang sama kalian. Mama tuh cuma mendukakan kalian terus. Jadi ada perasaan bersalah menghantui diri ibu kita kayak itu. Iya tentu. Tiap kali saya di dalam, saya kan bilang itu 24 jam saya ngerasain saya di satu ruangan gelap. Tapi saya bisa ngelihat bagaimana anak-anak mengasihi saya, suami saya, orang tua saya. Tapi saya tidak melakukan apapun juga gitu. Bener-bener kayak mayat hidup gitu. Hidup tapi gak ada jiwa gitu. Gak ada jiwa. Hanya ada badan, hanya ada nafas, tapi gak ada jiwa. Ya, itu mengerikannya luar biasa. Sangat mengerikan karena saya bisa melihat orang bisa bersuka cita. Yang saya rasakan gelap. Seperti tempat ini terang begini, yang saya rasakan gelap. Ya. Sungguh gelap. Jadi itu, lalu anak saya bilang, "Mama kalau mama mau terjunin ini, saya ikut." Waktu itu anak saya ngomong gitu, akhirnya saya tidak jadi.
dalam kondisi itu ada sosok suami ya yang menurut ibu ketika ibu sakit itu ya ibu merasa bersalah dan merasa menjadi beban. Iya. Apa komentar suami ketika ibu bersikap seperti itu? Susah dikatakan ya. Dia itu malah terus-terus membaca firman Tuhan untuk saya. Kemudian dia juga terus memberikan saya itu lagu praise and worship 24 jam. Dia nyalain sambil dia bernyanyi. Terus abis itu dia ambil anak-anak saya untuk mesbah keluarga hampir tiap hari. Saya kayak benar-benar kayak mayat hidup aja. Malah saya tuh bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang mengerikan ya. Pokoknya uler lah. Suara saya keluar gitu. Pokoknya bener-bener gelap dan seperti saya tuh kayak iblis itu sendiri gitu. Kayak very dark. Orang yang ketemu saya itu very dark. Ada pendeta-pendeta yang mencoba untuk udah keluar roh-roh jahat itu dari tempat saya. Itu didoakan, diurapi gitu. Tapi tetap aja gitu loh. Ya. Saya juga dirasakan seperti kayak kerasukan. Tapi kalau kerasukan itu biasanya kita tidak sadar. Saya tuh sadar 100% apa yang saya lakukan. Ya. Dan itu mengerikan. Tempat gelap yang sangat mengerikan. Ya. Itu yang saya nyatakan. Bahwa Tuhan Yesus perkenankan saya melihat itu. Dan sekarang saya bicara. Tanpa Tuhan Yesus gelap. Tanpa hadirat Tuhan Yesus tidak ada pengharapan. Tanpa Tuhan Yesus kita di dalam satu depresi yang gak ada ujungnya. Ya. Saya selalu menyatakan bahwa saya terus terang aja, maaf biar saya kasih tahu, sebelum saya kena kanker ini, saya istri yang melayani suami. Saya cinta Tuhan Yesus luar biasa. Anak-anak saya didik secara Kristen. Artinya namanya spiritual itu juga harus tumbuh. Jadi anak-anak saya ke Sunday School. Dari Sunday School dia juga ke tempat pemuda gitu ya. Supaya spiritual mereka juga selalu dipupuk. Ya. Dan saya ini adalah anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Kakak dan adik itu laki-laki. Saya selalu jadi mediator mereka kalau mereka bertengkar. Karena anak tengah ya? Betul. Dan saya juga jadi mediator. Misalnya ayah saya tengkar sama kakak saya. Ayah saya. Jadi saya tuh sama Tuhan Yesus tuh sangat mencintai banget gitu loh. Saya setiap perjamuan kudus tuh saya selalu ngerasain kita loh yang sebetulnya salibkan Tuhan Yesus gitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita itu hanya mengasihi. Malah dia memberikan pengharapan. Kalau kita terus gantungkan diri sama dia, tahu rencana Tuhan adalah rencana indah, maka pada akhir hayat kita juga bisa bersama dia di satu sukacita abadi. Itu saya percaya dari sebelum saya divonis. Tetapi di sini saya nyatakan bukan saya jatuh depresi karena apa? Karena saya udah bilang perkenanan Tuhan atau hadirat Tuhan saya rasakan pergi. Padahal tidak, dia tidak pergi, dia malah sudah membentengi keluarga saya. Yang saya cuma mau bilang, sekarang Tuhan itu bilang, Fani, kamu bicara tentang bagaimana kalau gak ada Tuhan Yesus. Karena saya merasakan sendiri. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam depresi. Kebayang gak itu? Saya rasakan 3 tahun. 1 hari aja ngerasain kita itu dalam satu stres. Ya. Terus maunya marah, gak punya sukacita, gimana rasanya? Mengerikan. Itu mengerikan. Jadi sekarang saya lihat ke belakang. Oh ternyata Tuhan itu perkenankan saya ada di tempat gelap itu.
Dan 3 tahun saya merasakan itu. Waktu tanggal 14 Februari ini yang misteriusnya tuh gini. Tuhan Yesus tuh suka banget angka 3 ya. Dia bekerja itu 3 tahun ya. Lalu kemudian Trinitas juga Bapa, Roh Kudus ya, dan Yesus gitu. Tiga. Lalu dibangkitkan 3 hari. Jadi angka 3 tuh luar biasa. Saya divonis 14 Februari 2019. Hadirat Tuhan kembali 14 Februari 2022. 3 tahun. 3 tahun. Di situ terjadi transformasi yang dari namanya gelap, semua memberikan kesaksian. Waktu 3 tahun saya dalam gelap, saya tuh gak pernah mau ngomong sama siapapun. Hanya sama suami dan ketiga anak saya. Karena saya tinggal serumah itu aja. Mama saya telepon saya gak angkat. Papa saya telepon saya gak angkat. Apalagi teman-teman saya. Waktu papa saya meninggal kena COVID, saya juga gak angkat. Sampai suami saya bilang, kalau kamu gak angkat telepon dari papamu, kamu akan menyesal. Herannya di dalam kegelapan tuh saya bisa nurut sama suami saya. Suami saya bilang gitu, saya langsung telepon balik. Dan di situ adalah percakapan saya yang terakhir dengan ayah saya. Karena habis itu ayah kena COVID, lalu dia disendirikan kan. Iya. Lalu dari situ dia punya stamina turun. Kalau nggak salah dalam 1 minggu setelah saya ngomong itu, papa saya pun dipanggil Tuhan. Bahkan dikubur mungkin nggak disertai keluarga ya? Tidak disertai keluarga, tetapi papa saya keluarga memilih untuk dikremasi. Karena pada saat itu kalau dikuburkan itu di kuburan massal. Iya. Jadi kita akhirnya berbicara untuk dikremasi, karena kalau dikremasi kita bisa kolek abunya dan kita bisa menguburkannya dia di tempat yang kita inginkan. Gitu. Betul. Baik, Bu Fani, Ya. kita juga ada teman yang bisa kita tanya-tanya ya, sudah terhubung dengan kita. Ada Bu Vivi, Go. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang. Apa kabar Bu? Haleluya. Haleluya. Baik. Udah lama kenal sama Hai. Bu Fani? Saya kenal sama Ibu Fani itu tahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu ya. Nah, Tapi artinya ada selama ceritanya. dia sakit itu katanya memang nggak bisa dihubungi benar-benar ya Bu ya? Benar sekali. Saya kenal keluarganya, luar biasa sekali. Dia itu salah satu inspirasi saya, makanya saya membuat buku tentang dia. Bu Fani, ini kenal sama Bu Vivi ini kapan? Waktu itu jadi kan udah kehendak Tuhan menyatakan bahwa enough gitu. Maksud Tuhan gini, kamu sudah merasakan kegelapan itu, sekarang hadiratku kembali kepadamu. Nah, waktu saya menyala-nyala, langsung saya ingin belajar gitu ya. Lalu kebetulan ada sahabat saya itu dari SMA ya, kami sama-sama. Dia bilang karena dia punya jadi fellowship-nya itu pagi hari, ya jam 5 pagi Jakarta, jam 6 pagi waktu Singapura. Di situ dia bilang, udah Van masuk aja. Di sini hamba-hamba Tuhan, lalu banyak juga jemaat yang lainnya. Dan ini dari interdenominasi ya, jadi oikumene lah gitu. Jadi saya ikut itu gitu. Dan salah satunya ada Vivi di situ gitu. Jadi itu perkenalan yang awal ya, karena satu fellowship ya yang saya ikuti pada pagi hari, dan itu dari hari Senin sampai Jumat. Sampai sekarang saya juga masih mengikuti. Artinya sangat ini ya, intens ya, Betul, berkomunikasi ya. intens karena tiap hari, dan hamba-hamba Tuhannya itu dari berbeda-beda gitu loh. Ada yang dari Anglikan, ada yang dari Prancis, ada yang dari Malaysia. Jadi luas sekali ya. Mereka maksudnya memberikan firman Tuhan gitu. Iya, iya. Jadi kita juga belajar gitu loh. Belajar lagi firman Tuhan. Lalu
apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita gitu. Iya, iya. Belajar itu. Mudah-mudahan Bu Vivi masih bersama dengan kita. Halo Bu Vivi, Bu Vivi, jadi terakhir bertemu dengan Bu Fani kapan? Baru kemarin saya sudah datang di sini. Kemarin ulang tahunnya saya nggak datang, jadi saya mau datang hari ini meriahkan ulang tahunnya. Happy birthday to you. Happy birthday to Beloved you. husband. Happy birthday. Aduh, ini surprise lagi. Ya ampun, ini kerjaan siapa, Tuhan ya? Aduh, thank you so much. Pegang Thank you, aja. Pri. Thank you ya, Wat. Mikrofonnya kasih ke Bapak. Ini Ya. suamiku yang luar biasa. Bu Evi, sana. Jadi Bu Fani ini adalah lahir tanggal 15 Mei. Iya. Luar biasa, dan kemarin ulang tahun. Ya. Ini kan 17. Hari Senin ya? Hari Senin. Betul, betul. Dan suami ada di sini. Bapak datang ke sini untuk memberikan surprise kepada istri. Tercinta. Ya. Bagaimana perasaan Bapak dan apa pesan untuk Ibu? Oh, sangat-sangat luar biasa. Karena Tuhan sudah memberkati Fani untuk 1 tahun lagi usianya yang baru. Kita selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan selama ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Iya. Dan penyertaan Tuhan terlihat sekarang sekali kan. Buktinya Fani sampai sekarang masih segar, masih bisa bicara, masih bisa bernyanyi, kita masih bisa Haleluya. bersuka cita. Luar biasa penyertaan Tuhan. Iya. Tuhan Dan ini kita suami yang luar biasa yang sudah teruji selama 3 tahun lebih, selama 4 lah. 4 tahun ya, luar biasa. Sekarang Bu Vivi mungkin mic-nya. Bu Vivi, terima kasih juga sudah memberikan support. Apa harapan Ibu Vivi kepada Bu Fani? Saya selalu beri sukacita sama orang lain. Amin. Saya suka sama dia karena dia selalu bisa memberikan semangat buat orang lain yang lagi kesakitan, beri sukacita luar biasa. Dia adalah malaikat yang tak terlihat. Malaikat yang tak Malaikat terlihat. yang tak bersayap juga. Luar biasa. Segede gini terlihat dong. Nah, tidak afdol kalau ini lilinnya nggak ditiup ya? Iya. Lilinnya. Ini nggak apa-apa, secara ini Nggak boleh ya apa-apa. ditiup. Boleh, boleh. Oke, mungkin agak majuan dikit Pak. Oke, Bu Vivi, Bu Fani silakan Make a wish dulu ya. Happy birthday. Terima kasih. Tuhan Yesus Pak memberkati. Jose, ya. Bu Vivi, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sampai ketemu lagi Bu Vivi. Pak Edward tetap di tempat. Sekali lagi terima kasih Pak Edward, luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Sudah datang ke sini dan kami sangat salut ya dengan Pak Edward yang sangat setia, sangat memberikan contoh yang baiklah bagi para suami di luar sana tentang perjalanan hidup bersama dengan Ibu Fani. Pak Edward, dari mana sih datangnya hati yang begitu luas itu, begitu lebar itu? Oh, pasti dari Tuhan dong Pak, pasti. Karena saya pikir sebagai manusia normal menghadapi semuanya ini nggak mungkin kita bisa bertahan Pak, tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu sangat-sangat luar biasa baik. Jadi mulai dari event hari keempat saya mengetahui berita bahwa istri saya mengidap kanker yang sangat ganas, yang mungkin kata dokter hidupnya mungkin cuma 6 bulan atau 1 tahun saja, itu tentu pasti menggetarkan hati. Dan lewat dari situ terus sampai sudah diceritakan mungkin sama istri saya tadi, bagaimana perjalanannya, di mana dia masuk dalam kegelapan, di mana kami semuanya juga gentar sebagai keluarga. Tapi penyertaan Tuhan itu nggak ada habis-habisnya. Jadi Tuhan mendidik keluarga kami, Tuhan menyertai keluarga kami, dan bahkan Tuhan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Makanya saya pikir ini sih 100% Tuhan Pak, bukan saya. Karena kalau saya, dagingnya banyak, nggak mungkin bisa. 100% Tuhan Pak ini Pak. Iya, dan ini kan dari cerita Bu Fani bahwa penyertaan Tuhan itu tidak datang ketika saat penyakit datang itu aja, tetapi ini akumulasi dari bagaimana juga kesetiaan kita ya sebelum
sejak kecil Ibu Fani tadi cerita bahwa dalam bukunya juga diceritakan bahwa orang tua mendidik ya dengan baik bagaimana cinta akan Tuhan. Iya. Dan apakah juga Pak Edward melihat pengaruh dari kedekatan Tuhan selama ini sebelum penyakit itu datang? Jelas Pak, saya kenal dengan keluarganya Fani dari sudah lama sekali. Sebelum saya memutuskan untuk menikah, even sebelum kita pacaran pun kita kan sudah kenal sama papa mama ya sekarang ya. Memang keluarga mereka mulai dari opa oma pun itu adalah keluarga Kristiani yang sangat luar biasa dekat sama Tuhan. Opa omanya juga melayani, papa mamanya juga melayani. Dan mereka itu bukan cuma sekedar melayani di gereja, tapi banyak sekali kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka itu mencerminkan apa yang Tuhan mau. Dan saya pikir mungkin bagian dari itu, kedekatan dari mereka sama Tuhan dan pelajaran dari orang tua bagaimana harus mengutamakan Tuhan. Saya pikir mungkin itu yang membuat punya bekal ya, sampai pada saat kita semuanya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sudah ada bekal dari pertamanya. Jadi kita tidak lupa untuk berpaling terus sama Tuhan begitu. Saya pikir mungkin itu Pak. Ya, tidak lupa berpaling terus kepada Tuhan. Bu Fani, tadi Ibu cerita soal bagaimana Tuhan mengizinkan ada kegelapan itu dan ada suami yang ada di samping Ibu selama 4 tahun ya kira-kira, dan bahkan di samping Ibu sekarang ini di Diaspora TV. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada suami? Saya tahu suami saya itu diberikan Tuhan buat saya. Jadi saya tuh bersyukur sama Tuhan. Karena terus terang aja banyak dari temen yang kena yang sama, biasanya suami udah lari. Apalagi saya tuh mendukakan dia 3 tahun, dia harus jadi ayah, harus jadi suami, harus jadi anak, dia harus berbakti terus, sambil saya itu ganggu dia terus gitu. Jadi buat saya, makanya saya bilang ngapain saya hidup gangguin dia. Lebih baik saya mati pada saat itu yang saya dalam gelap bukan punya Tuhan. Lebih baik saya mati biar dia bisa kawin lagi, itu di otak saya gitu. Karena buat saya dia itu baik banget gitu. Dan dia juga bapak yang baik untuk ketiga anak saya juga. Dan kepada saya dan kepada orang tua saya gitu. Dia selalu mengutamakan orang tua saya, orang tuanya dia. Dan itu yang membuat saya tuh sukacita. Dan waktu saya bikin dia repot, itu yang saya nggak terima diri saya gitu. Tetapi pada saat itu juga memang saya kayak seperti Tuhan itu tidak ada di dalam hadirat saya. Jadi dia mengasihi saya, dia sabar banget karena saya kerjanya tuh bener-bener aneh-aneh. Saya di mobil tuh bisa mau lompat, jadi harus ada yang di samping kiri kanan saya supaya make sure saya nggak lompat. Dan dia terus yang bawa saya ke gereja, ke persekutuan doa gitu supaya hidup saya terus denger firman Tuhan gitu. Dan kenyataannya memang setiap saya mau bunuh diri, ada suara yang bilang seperti ini. Hidup kamu itu tidak berakhir seperti Yudas. Jadi saya ini udah sampai setengah badan di luar. Dengar suara itu saya langsung kayak ngerangkak ke atas lagi gitu loh. Kayak saya gak mau mati, saya seperti Yudas gitu. Itu yang terus ada di pikiran saya. Akhirnya setelah 6 bulan pertama ya di tahun 2019, saya tidak lagi bunuh diri itu saya tidak lagi. Tetapi saya tetap kayak zombie. Jadi kalau orang lihat saya cuman gitu. Tanpa kata-kata apapun juga gitu. Tapi anehnya karena kayak zombie itu kan gak ada emosi ya. Kayak mayat hidup kan gak punya emosi. Jadi waktu saya harus di gamma knife, ada penyebar harus diradiasi, sebetulnya itu sakit. Tapi karena saya kayak mayat hidup, saya gak ngerasain apa-apa. Jadi dokter juga bingung. Dia bilang, aduh maaf ibu, ibu harus lagi saya radiasi.
itu berat sekali. Saya tuh gak ngerasain apa-apa. Saya juga otaknya saya ada tumor, 4 tumor. Terus kemudian diperiksa ulang, ada 22 tumor di otak saya. Itu udah secara manusia, udah pasti 22 tumor itu menyebabkan pusing, maunya tuh muntah gitu ya. Tapi kenyataannya karena saya juga gak ngerasain apa-apa, gak punya perasaan, saya gak ada rasa apa-apa. Walaupun saya diperkenankan di dalam gelap, tapi Tuhan itu peluk saya kayak gini gitu. Itu yang saya bisa lihat ke belakang dari apapun yang saya rasakan. Dan waktu hadirat Tuhan kembali, wah, saya langsung peluk mama saya, peluk suami saya, peluk ketiga anak saya. Saya langsung bilang, maafin mama selama ini membuat kalian itu luka. Gitu. Ya. Tuhan memilih kamu untuk mendampingi saya. Tuhan juga luar biasa mencintai saya. Karena you don't go anywhere. You stay loyal. You take care our 3 children faithfully. Itu buat saya the best gift dari Tuhan. Nggak bisa ada yang bisa menggantikan. Itulah kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi God loves me so much to give you as my husband. Itu yang saya mau katakan. Fani ya jelas tadi karena kamu adalah pemberian Tuhan untukku dan karena kamu juga adalah my other half, belahan dari jiwaku, aku nggak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Makanya karena Tuhan tahu betapa kita saling mencintai dan Tuhan juga mau mendidik kita, Tuhan juga mau memulihkan kita harus makin seperti Tuhan kan. Makanya Tuhan juga memampukan aku untuk bisa take care seperti ini. On the other hand, aku juga merasa Tuhan begitu baik karena Tuhan menyertai. Jadi, this is my love. So I love sweet. you ya. So sweet. Thank you. Pak Edward ini luar biasa dan ini bisa menjadi contoh bagi God lovers di luar sana. Menyampaikan tips-tips bagaimana sebagai bagian dari keluarga yang menjaga, men-take care orang yang sedang mengalami sakit seperti Ibu Fani. Apa rahasianya, Pak? Ya. Mungkin rahasianya adalah harus kembali lagi balik sama firman Tuhan. Harus kembali lagi terus sama Tuhan. Karena selama ini yang menarik saya, yang membuat saya, yang merubah saya, yang membuat saya bisa jadi seperti ini, saya pikir, atau at least bertahan pun, saya pikir adalah 100% Tuhan. Dari mulai pertama saya didapatkan kondisi ini, saya ditarik Tuhan dengan sangat luar biasa. Saya tiba-tiba ditarik oleh sebuah gereja, diperkenalkan oleh sebuah gereja yang membuat saya jadi makin terus mendengarkan firman Tuhan. Saya punya banyak sekali pengalaman sama Tuhan. Saya makin banyak baca firman Tuhan. Sampai akhirnya saya bukan cuma mengenal Tuhan, tapi saya jadi punya relationship sama Tuhan. Dan relationship saya dengan Tuhan itulah yang membuat saya jadi peka. Dan pada saat saya peka terhadap suara Tuhan, sering dengar firman Tuhan, itu Roh Kudus yang di dalam kita itu langsung memberikan memberikan topangan dan memberikan ajaran-ajaran. Dan itu saya pikir yang akhirnya membuat saya jadi lebih mengerti Tuhan maunya apa. Jadi saya sudah tidak lagi bertanya kenapa harus begini Tuhan, kenapa harus begitu. Saya sudah nggak ngomel lagi, tapi saya tanya Tuhan kalau ada seperti ini Tuhan maunya apa begitu. Dan herannya kalau saya tanya seperti itu, jawabannya langsung loh. Either dari firman Tuhan langsung atau nanti ada pendeta yang bicara atau khotbah itu langsung jawabannya itu langsung ada. Dan itu yang membuat saya amazed. Tuhan itu hidup ternyata dan Roh Kudus itu hidup. Dan itu yang betul-betul memimpin kehidupan saya. Jadi sekali lagi 100% Tuhan kok memang. Ya, Ya. 100% Tuhan dan rahasianya tadi adalah tetap tunduk pada firman Tuhan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Edward yang tips-tips yang sudah dibagikan kepada God lovers dan ini sangat berguna bagi mereka yang sedang terbaring juga ya seperti Ibu Fani alami.
Bu Fani, kalau melihat pasti kan ada orang-orang yang sama merasakan seperti apa yang Bu Fani rasakan. Bagaimana bisa segera pulih dari rasa penolakan itu, Bu? Saya menghadapi ada beberapa orang ya. Tentu seperti saya ada satu proses ya. Tetapi yang saya pertama bicara kepada mereka, apalagi mereka itu adalah juga orang Kristen. Jadi mereka tahu siapa Tuhan Yesus itu. Nah, saya hanya bicara kita ini walaupun ada penyakit kanker, tapi kita ini masih hidup. Karena yang saya lihat di tempat kemoterapi adalah orang-orang yang secara fisik itu lengkap, tangan lengkap, ya, kaki lengkap gitu. Bisa masih juga mukanya masih cerah gitu. Tetapi kalau mereka udah diinfus, mereka hanya tertidur lemas. Memang efek dari obat kemo itu melelahkan kita. Lalu rasa bisa berbeda, ada bisa rasa besi sampai tidak mau makan sama sekali. Pernah saya berhadapan dengan satu ibu, itu badannya jadi kurus sekali karena udah gak mau makan. Tetapi dia harus makan karena apa? Karena untuk melanjutkan kemonya harus kuat badannya. Bagaimana kalau dia udah gak mau makan, udah gak mau ngapa-ngapain, udah gak punya pengharapan, gimana dia mau melanjutkan itu? Jadi saya cuma bilang, kita harus bersyukur. Itu pertama, bahwa kita masih dikasih kesempatan Tuhan hari ini, detik ini. Lalu kemudian saya nyatakan, kalau ada rasa-rasa makanan yang menjadi tawar, terus bilang, ini makanan dari Tuhan. Ini makanan dari Tuhan akan selalu memberikan sumber energi. Nah, ibu itu mendengarkan saya karena dia tadinya vegetarian. Tapi dokter onkologi bilang harus makan protein dan daging atau daging ayam supaya tenagamu ada. Tetapi ibu ini udah ngerasain gak enak, semua gak enak. Saya cuma bilang, boleh gak apa yang dipikirkan ibu dirubah? Ini makanan dari Tuhan. Dan ini adalah makanan yang paling enak. Rubah. Luar biasa. Waktu dia berbicara seperti itu di dalam hatinya, makanannya dia habis. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita tidak perlu ketakutan. Walaupun kita merasakan sakit dan saya tahu juga problem pergumulan hidup kita masing-masing punya, itu kita tetap bersyukur. Karena di dalam rasa sakit, di dalam pergumulan kita, Tuhan Yesus itu 24 jam ada di hati kita. Yaitu dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Satu persatu kita ini, waktu iman kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu di dalam hati kita sudah. Dan kuasanya besar. Tapi tentu rencana Tuhan buat kita selalu indah. Ya, masih ada satu orang teman Ibu Fani yang sudah bergabung dengan kita, ada Pak Bendris Tasuno. Halo Pak Bendris, ini adalah teman dari Ibu Fani yang kalau nggak salah dipersatukan di satu komunitas ya. Iya, bersama Oke, Pak Bendris, terima kasih juga sudah mempertemukan Diaspora TV dengan Bu Fani. Apa kesan Pak Bendris tentang Ibu Fani? Semangatnya mungkin, semangatnya itu luar biasa. Ya, istri saya juga kena penyakit yang sama, cancer. Ya, tapi dia terhadap dirinya saja. Tapi Ibu Fani ini bisa membagikan sukacitanya itu kepada yang lain. Nah, ini sangat memotivasi yang lain, saya rasa. Ya. Itu yang saya tahu Ibu Fani. Dan setiap saat dia akan bersaksi. Ya. Di mana kesempatan pun dia akan bersaksi. Dan besok malam pun dia akan bersaksi.
Luar ya biasa. di komunitas Pak komunitas Salah, Junaidi Salah. Ya itu jadi hidupnya memang dipakai untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Saya rasa demikian. Ini Oke. tidak ya, Pak Bendris, terakhir Pak Bendris, mohon maaf nih. Apa harapan Pak Bendris kepada keluarga Bu Fani sama Pak Edward? keluarga ini luar biasa ya. Mereka banyak membantu orang. Ya, jadi kalau kita bicara diakonia, mereka ini melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya tanpa melihat ini siapapun mereka melakukan itu. Itu yang saya lihat. Jadi tanpa tidak gembar-gembor, tapi mereka melakukan dalam keadaan diam atau sunyi. Itu yang dapat saya harapkan dari mereka, dan ini mudah-mudahan terus berlanjut. Baik Pak Bendris, terima kasih sudah berpartisipasi, dan sekali lagi Pak Bendris sehat selalu. Selamat melayani juga Pak Bendris. Terima kasih. Mungkin Bu Fani mau menyampaikan sesuatu sama Pak Bendris? Pak Bendris ini salah satu yang saya hormati karena dia juga yang membentuk saya belajar tentang firman Tuhan ya. Jadi kalau Pak Bendris yang udah ngomong juga, wah udah deh saya bilang, aduh kapan saya hafal kayak Pak Bendris gitu. Jadi itu juga memotivasi ya gimana gitu. Saya juga makin pengen belajar karena menarik sekali gitu. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus itu luar biasa. Apapun juga ya orang bilang firman Tuhan ini. Makanya itu yang saya tuh bersyukur kita tuh punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yes, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Bendris. Sampai ketemu ya Pak Bendris. Tuhan Yesus berkati. Shalom. 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 Terima kasih Bu Fani. Ini sangat memberkati God lovers di luar sana, terutama mereka yang sedang mengalami penyakit ya, yang barangkali sama dengan Bu Fani. God lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan juga untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program Talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda ke rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca. God lovers semua. Terima kasih buat donasi Anda. Ya, sekarang kita bicara terkait ibu sangat aktif ya. Artinya selalu memberikan keriaan, sukacita. Sebenarnya ibu, apa sih yang membuat ibu bisa punya kekuatan seperti itu? Intinya bersyukur, Ya. intinya bersukacita, karena Tuhan kita tuh hanya memberikan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau saya lihat saya bisa menularkan itu Ya. kepada sesama penyakit kanker, itu adalah sukacita saya. Dan saya udah bilang sukacita saya adalah obat. Ya. Dan hati yang Gembira adalah obat. wah, seperti obat hati yang senang. Wah, ini satu firman Tuhan yang sangat menguatkan kita ya. Amin. Dan Pak Edward, ini kan ada anak-anak ya. Ada 3 anak-anak. Ada Gerard Wirawan yang umur 22 tahun sekarang ya. Iya betul. Ada Christabel, ya. Dan Bernadette Brendan ya. Iya Ya. betul. Bagaimana Bapak? Artinya ketika ibu sakit kan udah ibu nggak usah mikirin anak. Bapak akan ambil. Nah, apa yang nilai-nilai atau pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada anak-anak? Oh iya. Sekali lagi saya pada saat waktu itu kebingungan. Sekali lagi seperti tadi saya bilang, kami ini hidup dituntun oleh Roh Kudus ya. Saya merasa sekarang saya mengerti. Sekarang Roh Kudus menuntun itu, dan bolak-balik saya juga bicara sama anak-anak saya bahwa saya make sure anak-anak tahu bahwa hidup kita ini bukan tanpa Tuhan, dan hanya kita harus terus berpaling sama Tuhan, harus melihat sama Tuhan, harus make sure bahwa kita itu terus berhubungan sama Tuhan. Jadi makanya
saya selalu banyak juga sharing firman Tuhan, kita banyak berdoa bareng-bareng. Dan saya menyempatkan diri untuk coba bicara sama mereka satu persatu, karena pasti apalagi anak saya yang paling kecil ya, dia pasti tertekan. Waktu mamanya mulai sakit dan mulai dalam kegelapan, dia itu umurnya baru 10-11 tahun, masih sangat muda, masih banyak perlu pendampingan. Jadi itu pun saya banyak bicara sama dia. Nah, anak saya yang perempuan itu waktu itu beranjak dewasa, jadi artinya mulai teenagers begitu kan, mulai akil balik. Umur 14-15 tahun itu juga masa-masa genting. Jadi saya juga akhirnya terpaksa harus punya Instagram, harus ikutan TikTok sama dia, tiduran sama dia, nggak ngerti pun, dan saya biasanya anti Instagram. Saya harus coba-coba untuk supaya bikin nyambung sama dia begitu, supaya saya punya hubungan sama dia begitu. Dan anak saya yang pertama itu yang sangat luar biasa, dia yang paling besar, yang paling mengerti. Saya banyak sekali share sama dia bagaimana penyakit mama, bagaimana apa yang dihadapi mama dan sebagainya. Dan karena dia punya interest untuk kedokteran, dia kan sekarang kuliah kedokteran, jadi dia banyak sekali bantu saya juga untuk mencari sumber data dan sebagainya. Kita banyak berbicara, dan di sela-sela itu saya juga sampaikan sama dia bahwa lihat, mau sampai seperti kayak begini pun ternyata tangan Tuhan itu nggak kemana-mana begitu. Dan itu kita coba lakukan, dan saya mesti make sure pokoknya kalau makan malam, kalau bisa kita semuanya satu meja. Meskipun mama nggak mau makan pun, kita pokoknya harus satu meja. Dan anak-anak lihat bagaimana nanti kalau saya nggak suapin mamanya, anak saya yang pertama juga suapin mamanya, anak yang kedua pun kadang-kadang ikut suapin mamanya. Mereka lihat bagaimana kita itu saling membantu. Dan saya pikir bagian itu yang membuat jadi kita akhirnya terus bersama-sama begitu. Mungkin itu kali Pak ya. Ya, dan tadi saya garis bawahi bahwa ada mezbah ya. Mezbah keluarga. Betul, ada mezbah. Jadi ada waktu untuk Tuhan senantiasa dibangun ya. Amin. Luar biasa. Nah, di samping itu ada satu juga buku yang ditulis oleh Ibu Fani, luar biasa ya. Artinya sakit pun bisa menjadi berkat. Amin. Nah, menurut Ibu, apa sih respon dari masyarakat atau teman-teman Ibu tentang buku ini? Terus terang yang menulis bukan saya, karena saya tidak pandai mengarang, tetapi memang teman saya Vivi itu dia punya Van, kalau misalnya ini dibuat buku kan lebih menjangkau banyak orang, jadinya kesaksianmu bisa membuat mereka tuh juga tetap bersyukur gitu. Saya bilang oh ya, not a bad idea gitu. Jadi dia ada panggil penulis untuk kayak interview saya sampai buku ini terjadi. Dan buku ini memang luar biasa ya, ini juga anugerah dari Tuhan. Karena setelah beberapa orang yang baca, mereka tuh ada misalnya keluarganya yang kena cancer atau ada penyakit yang lain yang cukup berat. Lalu kemudian mereka ada yang telepon, ada yang minta di WhatsApp. Saya lakukan itu, puji Tuhan, semua mereka merasakan semangat yang baru gitu. Disitulah saya bilang luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi kita harus memberitakan penyertaan Tuhan itu dengan kesaksian. Dan menurut saya itu penting diungkapkan oleh orang-orang Kristiani, karena itu adalah yang Tuhan inginkan. Kan kita belajar firman Tuhan, tapi apa aplikasinya? Kalau kita tidak memberikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan, kita nggak tahu itu benar gitu loh. It's real, Tuhan itu benar-benar hidup. Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kita gitu. Dan Roh Kudus itu menolong kita, menopang kita, itu benar gitu. Kalau tidak itu diberitakan, orang-orang nganggep itu cuman dongeng-dongeng aja. Tuhan Yesus tuh dongeng gitu. Sekarang saya juga kena ini, kena itu, mana Tuhan ya? Gitu loh. Tapi saya mau menyatakan di sini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi kita gak gampang kena anxiety, kita gak gampang kena depresi, tetapi kita hanya mengagumi kebesaran Tuhan. Jadi setiap ke Indonesia saat sekarang sudah ada jadwal untuk pelayanan kunjungan? Yes, amin. Karena buat saya hidup ini Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Dia. Tapi tentu dengan support keluarga. Jadi saya tidak
meninggalkan keluarga untuk pelayanan saja, tetapi saya kembali dulu melayani keluarga karena memang dalam 3 tahun saya absen, keluargaku kan juga tentu ada luka gitu. Iya. Ya. Ya, ada spot yang harus diisi juga. Betul. Luar biasa. Terakhir ini Bu Fani, apa pesan Ibu kepada God lovers yang barangkali mereka sedang terbaring di rumah sakit dan mengalami sakit mungkin seperti Ibu? Silakan mungkin pesan-pesan Ibu. Semua saudara-saudari di dalam Kristus yang juga mempunyai sakit, entah sakit itu apa yang bikin saudara-saudari itu berat atau malah sudah tidak punya pengharapan, malah udah pengennya udah saya mati saja. Saya mengharapkan kita semua tahu siapa yang menciptakan kita dan kita semua tahu bahwa kita adalah ciptaan berharga di mata Tuhan. Dan kita juga harus tahu rencana indah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sekarang terkulai, jatuh lemah, bangkit, bersyukur, berdoa, dan kita nyatakan detik ini juga penyertaan Tuhan sempurna. Coba terus-terus kita bersyukur dan kita bandingkan penderitaan kita dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Sebetulnya apa yang kita tanggung ringan. Tapi jangan fokus dengan penyakitnya. Fokus kepada sukacita Tuhan. Maka kita akan terus bersyukur, kita akan dapat energi luar biasa. Karena jangan salah, kita punya Roh Kudus yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu mungkin yang saya bisa nyatakan. Oke, giliran Pak Edward. Ya, dari saya sebenarnya sederhana aja. Ada waktu-waktu di mana saya itu sudah tidak lagi bisa berkata-kata dan ada firman Tuhan bilang bahwa Roh itu membantu kita juga untuk menyampaikan Roma 8 ya, kalau saya nggak salah Roma 8 ayatnya saya lupa, tapi Roh itu artinya Roh Kudus itu juga bersama-sama dengan kita menyatakan doa-doa yang tidak terucapkan. Dan betul, ada kadang-kadang di mana waktu di mana saya merasa sangat tertekan, ada waktu di mana saya sudah tidak bisa berkata-kata, saya cuma bernyanyi. Saya cuma nyanyi, saya cuma memuji Tuhan dan saya cuma nyanyi aja. Sambil menitikkan air mata saya cuma nyanyi dan saya pikir justru bagian itu yang luar biasa. Pada waktu saya nyanyi, kok saya merasa kok ada seperti kayak ada hadirat Tuhan bersama saya. Dan pada waktu hadirat Tuhan saya ada, selesai. Damai sejahtera datang, dan karena damai sejahtera datang, saya langsung bisa bersyukur. Jadi hati kita mesti tenang dulu, baru kita bisa bersyukur. Problemnya adalah hati, dari dalam hati terpancar kehidupan kan, Amsal itu ya. Jadi memang harus begitu. Jadi saya pikir kalau ada yang sulit sekali, udah nggak tahu mesti bicara seperti apa lagi, nggak tahu mesti bagaimana berdoa, nyanyi aja, nyanyi puji-pujian, muji Tuhan aja, sembah Tuhan aja. Percaya, pasti Tuhan itu Tuhan yang sangat mau dekat dengan kita, pasti langsung hadirat Tuhan itu datang sama kita. Dan itu yang akan menyembuhkan kita, menyembuhkan hati. Setelah hati sembuh, pasti kita bisa bersuka cita. Waktu kita bersuka cita, beres kok semuanya, hati yang gembira adalah obat kan? Jadi jelas seperti itu Pak. Terima Itu kasih. aja. Baik, kita berada di penghujung acara. Pak Edward, Pak Ibu Fani, terima kasih atas segala kesaksian yang luar biasa yang memberkati semua orang yang mendengarkan kita di talk show ini. Dan doa kami semoga keluarga Bapak Ibu sehat selalu dan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dan menjadi berkat bagi orang. Amin. Salam kami buat anak-anak ya Pak. Ya, terima Amin. kasih. Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. God bless you Pak. God bless. God bless. Ya, God lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Saya Apose Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Ya, aduh.
Kau